gue ngeliat ada cewek rambutnya panjang, putih, pakai bajunya tuh hitam-hitam gitu. Kata gue, di situ tuh posisinya nggak ada yang nggak pakai kerudung kan. Nah setelah itu gue ngeliat lagi ada anak kecil pakai baju putih-putih, rambutnya kayak rambut-rambut Belanda gitu bang. Sosok si wanita yang lu lihat dan anak kecil ini, dia mati karena bunuh diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami beberapa tahun lalu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke cerita dan berkenalan sama narasumber, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini biar gue lebih semangat untuk ngebangun konten ini. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, kita bakal sapa-sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Dan di samping gue sekarang udah ada Kakak Evi. Halo Kak. Ya. Gimana kabarnya Kak? Baik, Baik. Sibuk apa nih? kerja aja sih. Kerja ya? Oke. Kak, boleh dikasih tahu nggak sih Kak, lu tuh datang ke sini tuh mau bercerita tentang pengalaman mistis lu di mana? Jadi gue di sini mau cerita tentang villa. Jadi di situ kita ada acara gathering lenong gitu. Di situ kesurupan massal. Di tahun berapa Kak? Kenapa? Tahunnya tahun berapa? Tahunnya 2019. Villanya di daerah mana? Di daerah Cisarua Bogor. Jawa Barat ya Kak ya? Oke. Jadi ada kesurupan massal Kak? Lu bersama rombongan lu berapa orang Kak? Kira-kira 20 orang sih kurang lebih. 20 orang? Oke, nih untuk teman-teman Prioritas Jembatan Hitam pasti penasaran pengen tahu lebih lanjut kisah dari KFV. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Evi dari Jakarta Barat. Jadi kita itu ada planning gathering lenong di puncak Cisarua Bogor. Jadi di situ kita berangkat itu Jumat malam. Kita rencana itu 3 hari 2 malam di sana. Itu kurang lebih 20-an orang. Sesampainya di sana, kita dari Mangga Besar itu jalan kurang lebih jam 12, nyampe villanya itu jam 2 Malam ya? malam. Jadi kita di situ rombongan naik mobil TNI. Nah di situ jadi mobilnya itu nggak bisa masuk ke area villanya Karena sempit kali ya? karena sempit. Jadi kita jalan kurang lebih 10 menit. Nah sesampainya itu kita udah nyampe, kita di warning sama si penjaga villanya itu. Mohon maaf, kata penjaga villanya gitu kan, mohon maaf ini area yang nggak boleh dimasukin sama kalian gitu kan. Nah udah kayak gitu kita nggak hiraukan. Nah kita pikir kan ya udahlah gitu, emang nggak boleh dimasukin ya kita nggak bakal masukin itu kan. Jadi emang di situ sih yang gue lihat tuh aneh bang. Jadi di situ ada ruangan kayak kecil gitu, tapi pintunya tuh pintu kaca, depannya itu dikasih kayak jeruji-jeruji gitu. Nah di situ tuh lampunya bukan lampu kayak biasanya, jadi lampunya lampu merah. Nah udah kayak gitu udah kan kita masuk. Di situ ada 4 kamar. Jadi ada 1 kamar utama itu untuk cewek. Nah sisanya dibagi untuk cowok-cowok. Nah setelah itu kita istirahat kan, ada yang berenang, ada yang gitaran. Nah setelah itu kita tidur, paginya itu kita dibangunin kan sama mentor kita. Emang kita rencana di villa itu mau take video, dimasukin ke YouTube. Nah setelah itu kita meeting point gitu kan. Kita nanti ada tag 3 kali tag, pagi, siang, sama sore, kata dia gitu kan. Oke, akhirnya kita dikasih skrip masing-masing. Nah setelah itu kita tag pagi tuh kan, bangun pagi, sarapan, habis sarapan kita tag. Kurang lebih tagnya itu jam 8 sampai jam 9. Kita tag itu di area kolam berenang sama taman gitu kan. Jadi di area kolam berenang itu sampingnya itu kayak ada taman gitu kecil. Kita tag di sana. Udah selesai itu sebelum zuhur. Kita break,
Terus setelah itu udah kan kita makan siang, terus diomongin lagi, kita nanti tag lagi ya, kata dia gitu. Kata mentor kita, tag lagi kita jam 3-an, kata dia gitu. Oke, kita tag itu di ruang tamu. Tag di ruang tamu itu sebentar doang sih, kayak sejaman doang gitu. Kurang lebih jam 4 kita selesai. Nah udah kayak gitu, setelah itu jam 5 itu kan pada gitar-gitaran. Nah di situ tuh kan gue keluar kan, gue posisinya di ruang tamu, terus gue keluar, gue ngomong gini kan, di luar rame nih, dalam hati gue, di luar rame nih, gue mau lihat aja di depan lagi pada gitaran kan, gue samperin lah tuh mereka. Nah setelah itu gue ngeliat ada cewek rambutnya panjang putih, pakai bajunya tuh hitam-hitam gitu. Kata gue, di situ tuh posisinya nggak ada yang nggak pakai kerudung kan, semua rata-rata semua pakai kerudung. Terus mungkin gue capek kali, halu gitu kan. Dia masuk ke kamar perempuan. Nah setelah itu gue pindah tuh ke ruang tamu kan, gue masuk, gue halu kali ini, gue capek gitu kan. Gue masuk ke ruang tamu. Setelah gue masuk ke ruang tamu, jadi kan posisinya ruang tamu, terus seberangnya itu ada ruang cowok. Jadi itu tuh langsung view-nya itu kolam berenang. Nah setelah itu gue ngeliat lagi ada anak kecil pakai baju putih-putih, rambutnya kayak rambut Belanda gitu bang. Di situ gue ngeliat pakai mata ekor gue kan, kayak, terus gue tegesin lagi sampai gue samperin. Tadi kayak gue ngeliat anak kecil nih, cowok gitu kan. Soalnya kita tuh di situ yang ikut tuh nggak ada anak kecil, itu anak cowok anak gede semua gitu kan, nggak ada anak kecil. Terus gue salah lihat nih, gue capek kali nih gitu kan. Nah udah gitu itu nggak lama ada pacar gue si Arbi, itu juga janggal banget sih. Itu posisinya kan dia habis berenang, dia menggigil, bener-bener menggigil banget. Nah di situ semua pada panik kan, ini anak kenapa nih menggigil, udah diselimutin berkali-kali terus tetap aja menggigil kan. Nah udah kayak gitu, ini kenapa, dalam hati gue kan. Nah udah gitu udah kan maghrib lah, dia udah membaik. Maghrib mentor gue bilang, nanti kita tag lagi ya malam ya gitu, kata dia. Terus gue ngomong gini sama si Doni, kita dikasih skrip kan masing-masing. Don, ini nggak salah Don, ceritanya tentang dukun-dukunan. Ngeri nggak sih di villa kayak gini, ceritanya tentang kayak begini, gue bilang kayak gitu kan. Iya sih Vi, kata dia gitu. Udah kita ikutin aja, kata dia gitu kan. Nah udah gitu kita baca, nah tag tuh kita, tag itu kalau nggak salah jam 9, jam 10 kita tag. Itu emang suasananya tuh mencengkeram banget bang. Lampu dimatiin, terus teman gue yang si Reja itu berperan sebagai dukun-dukunan. Nah setelah jadi dukun-dukunan itu, jadi kita itu asap dukunnya itu pakai vape gitu bang. Jadi kan mencengkeram banget kan, lampu dimatiin semua. Nah dia jadi dukun udah gitu kan, yang bisa ngobatin orang-orang gitulah. Nah setelah itu, habis dari situ kata mentor gue gini, kita habis ini acara renungan, habis bakar-bakar renungan ya, kata dia gitu kan. Nah setelah itu udah selesai kita tag yang ketiga terakhir, kita acara bakar-bakar. Nah terus kan di depan villa gua itu kan ada halaman yang lumayan gede ya bang ya. Di situ kita bakar-bakar, ada salah satu mentor gua, dia dari Bogor ke villa kita tuh dia nyusul. Kita bakar-bakar, di situ ada gua, Ferdi, Doni, bertiga nih lagi bakar-bakar, yang lain nyiapin buat makan kan di dalam. Tiba-tiba si Pak itu keluar terus dia ngomong kayak gini, dia nunjuk pohon pisang. Di situ kan emang baik pohon pisang kan, dia nunjuk kayak gini, ih pohon pisang tuh, kata dia gitu. Biasanya kan kalau ada pohon pisang kan biasanya ada pocong. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus si Doni sama si ada Bang Komeng itu mentor gue, dia ngomong kayak gini, lu jangan ngomong sembarangan ya Paki, diomelin. Enggak, orang cuma bercanda. Udah tuh, dia akhirnya masuk, udah kita bakar-bakar lagi, tuker pikiran kan. Setelah tuker pikiran, udah habis itu makan-makan kita, habis makan-makan udah. Nah habis itu acara renungan kurang lebih itu jam 12 sampai jam 1 malam. Kita acara renungan, ada salah satu istrinya mentor gua namanya si Empo, dipanggilnya Empo. Pas kita lagi renungan, si Empo tiba-tiba nyeletuk kayak gini, Bu Amis, kata
kata dia gitu kan. Kita nggak hiraukan bang, kita nggak hiraukan. Udah gitu udah kan yang kedua kalinya dia ngomong, lu pada nggak nyium bau amis, kata dia gitu. Kita hiraukan lagi sampai si ada teman kita juga namanya si Aelang, itu tuh sampai pindah tempat gitu, pindah tempat karena udah kayak risih gitu, nih orang ngomong apaan sih gitu kan, udah risih. Dia pindah tempat ke samping gue, ribet banget ya Via, kata si Aelang gitu. Terus akhirnya udah cuekin aja. Nah yang ketiga kali bang dia ngomong kayak gini, ih bau amis banget nih, kata dia gitu, lu pada nggak nyium, kata dia gitu, ini nyengat banget lo baunya, lu pada nggak nyium gitu. Gak lama setelah itu kita renungan kan pada nangis semua. Gak lama si Reja jatuh, teman gue yang namanya Reja tuh jatuh, yang tadi berperan sebagai dukun itu. Dia jatuh, kita kira kan dia capek ya, pingsan lah kita kira. Akhirnya cowok-cowok pada gerumunin dia gitu kan. Terus bawa ke kamar. Nah dia dibawa ke kamar di mana gue ngeliat anak kecil itu. Nah udah kayak gitu dikerumunin sama anak-anak. Reja nggak sadar, terus dia mengaung, kayak gitu mengaung. Setelah mengaung terus diledekin, ada salah satu temen gue namanya si Iwan, dia ngeledekin, Jaja ini berapa, kata dia gitu. Dia cuma dipelototin aja, terus dibaca-bacain lah tuh sama Najam, temen gue yang sebisa mungkin dia bisa baca lah gitu ya, ngerti lah, orang ngerti gitu. Dia baca-bacain, setelah baca-bacain udah mendingan nih. Nah tapi si Doni itu sama si Arbi, pokoknya Doni sama Arbi itu dia kayak, ini kayaknya bukan Reja nih, soalnya kayak tatapannya tuh kosong banget. Akhirnya ditaruhlah di ruang tamu, disuruh ke depan. Dia ngomong gini, mau kopi, tanpa menyebut teman-teman yang di sekitarnya dia cowok-cowok. Berapa temen gue kayak, ini kayaknya bukan Reja nih, soalnya dia nggak nyebut nama kan, Don atau Bi atau siapa nggak nyebut. Terus akhirnya itu nggak dibikinin nama temen gue. Nggak lama, ja gitu kan. Enggak, dia minta air. Airnya dikasih sama temen gue tuh sama si Ferdi itu air mineral. Diminum sama dia. Nggak lama dia minum, disembur ke temen gue. Si Ferdi tuh sampai basah kan. Disembur terus dia mengaung. Setelah mengaung tuh dia kayak tangannya tuh begini-gini gitu loh bang. Kayak macan gitu kan. Dia teriak-teriakan, udah gitu mengaung, pokoknya kayak gitu. Itu suasana udah mencengkam banget kan. Nah di situ cewek-ceweknya tuh kan pada ketakutan kan. Terus gue meluk mereka. Pas gue meluk mereka, gue bilang, ayo sebisa mungkin kita baca-bacaan, gue bilang kayak gitu. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau qul a'udzu birabbin nas gitu kan baca. Nah si Ime ini salah satu temen gue juga, dia indigo kan, dia ngomong kayak gini, Vi gue gak kuat, kata dia gitu kan. Enggak Mei, lu kuat, kita semua nguatin tuh yang cewek-cewek, enggak Mei, lu kuat. Akhirnya kita baca lagi surat-surat, ini tuh banyak banget Vi, Ime gak kuat, kata dia gitu kan. Nah setelah itu Ime pingsan. Ime kesurupan. Nah ternyata si Ime ini kesurupannya yang cewek yang tadi siang gue lihat. Nah dia ngomong, saya suka sama anak ini. Pertama nangis-nangis, ketawa gitu. Saya nggak mau keluar dari anak ini, kata dia gitu kan. Saya suka sama anak ini, kata dia gitu. Jadi dia bentrok bang. Dia kemasukan dua makhluk itu, yang satu ngaku-ngaku jadi neneknya, yang satu itu katanya si cewek yang penjaga kolam berenang itu. Nah setelah itu udah kan kita udah bingung nih, udah diobatin, si Reja juga kena kan, si itu nama mentor gua sama si Najam tuh udah sebisa mungkin ngobatin kan. Akhirnya kita buntu ini kita mau kemana lagi. Akhirnya pacar gua si Arbi sama si mentor gua ini dia nyari bantuan lah keluar. Nah di luar itu posisinya itu emang villa kita itu sampai sebelah kiri itu ada rumah penjaganya, dan itu di tok-tok itu nggak ada, dia nggak keluar kan. Akhirnya mereka nyari bantuan keluar ke atas, ada musola. Mereka minta bantuan, Assalamualaikum Pak, gitu. Teman saya ada yang kesurupan di villa ini, dia bilang kayak gitu. Oh nggak bisa Mas, maaf, kata dia gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu pas setelah si Arbi sama si mentor gua bilang villa ini gitu. Terus dia bilang, saya nggak bisa, Mas cari aja bantuan ke atas, di atas ada pesantren. Akhirnya si Arbi sama si mentor gue ini ke atas, si Bang Evan nyari pesantren, itu tuh muter-muter dia nggak ketemu katanya. Setelah nemu pesantren, itu dipencet belnya, itu masa nggak ada yang keluar bang. Di pesantren tuh kayak sepi, bener-bener nggak ada penghuninya gitu kan. Akhirnya ini nggak ada orang Bi, kata si Bang Evan gitu kan. Mending kita balik lagi aja ke villa. Akhirnya balik lagi ke villa, tetap kekeh tuh
si Reja sama si Ime tetap kesurupan, kita bingung kan. Akhirnya si Doni ini dia ngomong kayak gini, yang maksudnya udah kelihatan lemah sama dia dimasukin ke ruangan yang dekat dapur. Jadi menurut mentor gue itu kamar yang paling aman dibanding kamar-kamar lain. Akhirnya kita masuk di sana, sebagian masuk di sana, kita baca sholawatan. Gak lama Regia kan membaikkan, langsung dimasukin ke ruangan itu. Kita di situ sholawatan. Nah ada si Dela itu dia indigo juga bang. Dia masuk ke ruangan yang aman itu, dia nunjuk. Jadi ada tempat heksos gitu, dia nunjuk kayak gini. Itu ada yang melototin kita. Nah si Reja seketika dari tadinya sholawatan dia langsung ngeliat ke atas lagi. Sama si Doni diginiin, udah kita sholawatan aja. Akhirnya sholawatan. Nah gue keluar ngeliat kondisi di luar si Ime gimana, karena kan Reja udah membaik kan. Gue ngeliat kondisi di luar gimana, Ime makin parah, makin teriak-teriakan, makin ketawa. Nah akhirnya ada nih temen gue si Iwan. Nah si Iwan itu kata dia gini, gue aja coba gue baca-baca gue bisa gitu kan. Nah akhirnya gue megangin tangan sebelah kiri, pokoknya pada megangin tuh tangan tangan kanan kiri dipegangin kaki. Terus si Iwan, yang gue tahu si Iwan nggak bisa nih nyembuhin orang kayak gini. Iwan bacaan baca dalam hati gue sama Ika. Jadi Ika itu pacarnya si Iwan. Gue tatap-tatapan sama Ika, mungkin pikiran Ika juga, cowok gue pinter banget nih baca. Jadi tuh baca ayat panjang banget bang. Setelah baca ayat panjang, terus Iwan ngomong, Alhamdulillah. Nah kita semua yang megangin si Ime, kita bilang Alhamdulillah gitu. Nah terus udah kan, Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar. Nah kita semua ngomong kan, Allahu Akbar, Alhamdulillah semua. Nggak lama ditepuk sama Iwan, Ime gitu. Dia ketawa lagi. Gue langsung kan, jadi kita ada lucunya juga kan. Terus pada kayak mau ketawa gitu, ini si Iwan tadi baca surat apaan gitu kan, sampai bisa ketawa lagi gitu. Akhirnya dia masih kesurupan, nggak lama azan baru berhenti. Pas azan subuh baru berhenti. Nah setelah berhenti, mentor gue, kita semua memutuskan sholat subuh berjamaah ya. Nah, kita sholat subuh berjamaah. Nah udah kayak gitu, udah kan kita tidur karena kan begadang semalaman kan. Abis itu kita tidur, jam 11 dibangunin, kita siap-siap ya, kita mau pulang, kata mentor gue gitu bang. Nah udah kayak gitu pas kita mau pulang, kayak biasa kan kita foto-foto gitu. Nah si Dela tiba-tiba nyeletuk ke gue gini, kak kata dia gitu, kenapa Del? Dia nunjuk samping gue, nih kak. Jadi dia posisinya di sini, dia kayak itu kak gitu, ada anak kecil ngikutin kakak, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, aduh kenapa nih, siapa gitu kan, siapa nih anak kecil ini gitu. Nah udah kayak gitu, gue takut, gue baca-bacaan aja kan sih bisa gue. Ternyata pas nyampe, udah kan kita jalan yang 10 menit tadi, terus menuju mobil, kita pulang. Nah di mobil itu kita cerita-cerita, terus gue bilang sama Del, anak kecil yang tadi ngikutin gue, dia bentuknya kayak gini-gini nggak, pakai bajunya putih-putih nggak, rambutnya kayak rambut Belanda nggak gitu, potongannya potong-potongan Belanda gitu kan. Iya kak benar, putih kan orangnya. Iya, kakak ngeliat ya, kata dia gitu kan. Pas kata kemarin siang kakak ngeliat ya, iya ngeliat. Enggak sih, dia nganterin sampai depan mobil doang, kata dia gitu kan. Gak lama kita pulang nyampe Jakarta itu jam 4 jam 5. Nah kita masih nongkrong tuh kan di kelurahan kan, tempat titik kumpul kita kan di kelurahan emang kan, base camp kita lah bisa dibilang. Nah udah kayak gitu malamnya si cowoknya si Imei ini nelpon kita orang, lu pada di mana? Si Imei kesurupan lagi. Gitu, si Imei kesurupan lagi. Kesurupan lagi gitu. Ternyata si cewek itu ngikut sampai Jakarta, si makhluk itu ngikut sampai Jakarta. Si Imei itu kan dibawa ke salah satu kontrakan temen gue kan. Pas dimasukin ke kontrakan temen gue, tiba-tiba lampu mati, meledak bang, duar gitu. Dicariin ustadz, dia ngomong kayak gini, saya suka sama anak ini, dia mau berteman sama saya, kata dia gitu kan. Soalnya dia doang yang bisa ngeliat saya, dia ngiranya tuh sama-sama bisa ngeliat. Kalau yang kata sore kan gue ngeliat dia doang, mungkin dia nggak ngeliat gue ya. Terus kata Pak Ustadznya, ini udah beda alam, nggak bisa, enggak, saya suka sama anak ini, kata dia gitu. Akhirnya nggak lama
keluarin, akhirnya keluar. Tapi si Ime itu pengennya kesono mulu, setiap nongkrong kayak, aduh gue pengen kesono nih, enak di sono, kata dia gitu kan. Jangan kayak gitu Mei, lu jangan lu bawa, dia malah makin seneng, kata gue gitu kan. Nah udah, setelah itu ya udah, si Reja juga udah nggak kenapa-napa, semuanya baik-baik aja. Terus kita cerita, ternyata si makhluk itu dia bunuh diri di samping kamar perempuan. Jadi ada kamar perempuan itu ada space dikit, kayak kebun kosong gitu. Nah dia bunuh diri di situ. Nah anak kecil yang gue lihat itu ternyata anaknya dia. Gitu. Jadi segitu aja sih Bang. Oke, Kak Evi, komplit juga ya untuk ceritanya. Jadi di sini ada hal yang pengen gue tanya nih Kak. Jadi awal pertama kali kejadian ini diawali sama lo ya, lo ngeliat sosok anak kecil dan cewek itu ya. Iya. Kalau untuk yang tempat yang tadi lo bilang itu, yang dibilang sama lo kan, menurut penjaga villa ada salah satu tempat yang nggak boleh dimasukin. Itu ada sangkut pautnya nggak sih sama kejadian itu? Kalau itu sih gue kurang tahu. Tapi itu pokoknya di warning dari awal tuh udah di warning nggak boleh masuk. Emang tuh jadi siang malam itu tuh lampunya itu masih warna merah aja. Dia nggak berubah putih atau apa dimatiin kan. Kalau siang enggak, tetap merah. Jadi kayak lilin gitu loh Bang, lilin merah gitu loh. Kita kayak bingung gitu kan, ini kenapa? Tapi kan kita nggak hiraukan kan, ya udahlah gitu. Kalau untuk sosok yang cewek itu yang pertama kali lu lihat, itu lu ngeliat mukanya nggak sih? Enggak, gue ngeliat cewek rambutnya segini, pakai baju kayak hitam-hitam gitu kan. Dia langsung lari, bukan lari sih, kayak seret gitu loh, kayak kayak kan kita lagi pada gitar-gitar terus kayak seret kayak gitu, kayak masuk ke ruangan cewek, gitu. Kalau untuk yang ngelihat sosok perempuan anak kecil ini selain lu dan si Dela itu siapa lagi? Nggak ada sih, paling Ime, tapi Ime nggak ngomong. Paling Ime, karena di rombongan itu ada dua orang yang bisa dibilang peka ya sama hal kayak gitu ya. Ime sama siapa tadi itu lagi? Ime sama Dela. Sama Dela ya. Oke, setelah kejadian kesurupan ini, lu kan sempat berkali-kali si siapa cowok lu tuh sama si mentor lu kan nyari orang ya untuk minta tolong, bahkan sampai ke salah satu pesantren yang ada di sana. Tapi memang bener itu pesantren harusnya ada isinya atau enggak sih maksudnya? Jadi setelah ditelusurin itu ternyata dari musola itu ke pesantren itu tuh nggak begitu jauh Bang, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Oh, berarti bisa dibilang disasarin gitu ya? Dan pas lu sampai lokasi ditutup lagi mungkin ya sampai... Iya mungkin. Nah ternyata tuh pas pagi kan kita kan pada ada yang nyari sarapan, itu ditelusurin tuh sama mentor gua. Masa iya sih gitu, orang kata penjaga musolanya tuh kayak deket bang, naik aja gitu kan. Ternyata rame, ada aktivitas juga. Tapi pas waktu malam itu kosong ya? Kosong. Lu pencet bel berkali-kali juga nggak ada yang keluar ya? Mereka kan pada cerita gitu, gue udah pencet berkali-kali tuh bel, kata si Arbi sama si Bang Epan juga. Sampai mereka tuh pada bilang assalamualaikum, teriak-teriakan, mereka nggak digubris. Gokil sih. Terus untuk yang terakhir nih Mbak, tadi kan lu sempat bilang kalau sosok si wanita yang lu lihat dan anak kecil ini, dia mati karena bunuh diri ya? Itu lu taunya dari siapa? Jadi si Dela itu yang cerita. Jadi Dela itu dia kayak masuk dunianya dia gitu loh. Pas subuh itu habis sholat subuh kan dia tidur. Dia ternyata nggak bisa tidur. Jadi dia tuh kayak digambarin itu loh. Ini villa tuh ternyata begini gitu. Jadi nah dia di situ kita cerita semua kan, kata Dela. Pokoknya Dela sangkut pautin gitu. Ternyata apa yang Dela tidur pas ngigo itu kejadian gitu. Oke. Si Dela juga sempat bilang ya sama lo kalau di sini tuh yang ngomong tadi Ime apa Dela yang banyak sosoknya tuh banyak banget. Itu si Ime. Ime. Itu sosoknya banyak banget yang dilihat. Iya, jadi pas di situ posisinya Reja kesurupan, kan Ime masih kuat kan. Kita pas baca-baca itu ternyata tuh kita kayak digerumbulin gitu loh, kayak dikumpulin gitu sama makhluk-makhluk gitu. Karena kan kita nggak bisa ngelihat kan, si Ime yang bisa ngelihat gitu, yang peka lah gitu. Berarti yang kesurupan ada 1, 2, 3, 4 ya kata? Dua orang ya? Tapi 4 sosok. Jadi si Reja itu 2 sosok, si Ime itu 2 sosok. Jadi makanya susah dan lama banget. Itu villa di daerah mana sih Kak? Cisarua ya? Oke. Kejadian di tahun 2019 lalu bersama dengan rombongan Lenong ya dari Jakarta ya? Iya. Gokil sih.
kapan-kapan tuh boleh tuh diundang tuh Ime atau Delanya tuh. Iya, siap. Untuk Nanti dilihat. versinya dia tuh. Kayaknya kan dia kan bisa lebih peka tuh sama gitu. Mungkin yang dilihat sama dia bisa gue spesifikasi lagi tuh kayak apa aja sih yang lo lihat di sana, terus sosok apa aja sih yang menurut lo paling serem gitu. Tapi menurut lo ada sangkut pautnya gak sih kejadian ini sama omongan teman lo yang bilang biasanya tuh di pohon pisang ada pocong gitu? Mungkin sih kalau menurut gue ya, pandangan gue ya, iya sih mungkin kayak dia tuh gimana ya, dia nggak terima ditunjuk-tunjuk gitu mungkin ya. Jadi sosok itu pada datang semua tuh pas kita renungan kan. Soalnya kan renungan juga kan lampunya dimatiin kan. Iya. Renungan tuh yang kayak bayangkan kalau nanti lu pulang ke rumah nanti ada bendera kuning gitu, ternyata meninggal tetangga lo gitu. Gitu ya? Iya. Oke. Oke, Kevi, thank you banget lu udah mau mampir ke Basecampnya Jembatan Hitam dan menceritakan juga pengalaman lu yang pernah terjadi di tahun 2019 lalu bersama dengan rombongan Lenong di Jakarta. Tapi Lenongnya masih ada? Sanggarnya? Sempat vakum sih, karena ada COVID ini jadi vakum. Tapi masih sering manggung gitu? Iya. Nama Lenongnya apa sih? Kampung Lenong 09. Itu ada di daerah mana? Mangga Besar. Mangga Besar. Kalau misalnya ada yang mau ngundang itu bisa kemana? Bisa gitu? Bisa, nanti ada IG-nya. Ada IG-nya? Iya. Kasih tahu sekalian dong itu. Kampung Lenong 09. Kampung Lenong 09. Iya. Oke, itu Betawi banget ya Lenong. Udah lama nih gue nggak ngeliat Lenong juga di Jakarta nih. Oke, teman-teman Plus Jembatan Hitam, mungkin sekian kisah dari Mbak Evi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada beberapa hal sih yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ya, salah satunya ya mungkin attitude ya. Kalau kita datang ke tempat-tempat yang kita nggak tahu seluk beluknya itu apa, ya minimal kita sapa lah dengan assalamualaikum atau ya sapa-sapa lah. Mungkin dengan hal kayak gitu kita bisa menghargai mereka gitu kan, dan jaga juga ucapan, jangan sampai menyinggung atau ya membuat hal-hal yang nggak diinginkan terjadi lah gitu. Jadi lebih tepatnya attitude lah dijaga. Oke, buat teman-teman Plus Jembatan Hitam yang mempunyai kisah-kisah mistis seputar pendakian gunung atau urban legend lainnya yang pengen kita dibacain sama gue di sini atau bercerita langsung kayak Evi, teman-teman bisa langsung aja DM ke Jembatan Hitam ya di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gue Jonaria, gue Evi. Jangan kemana-mana, saksikan terus video-video dari Jembatan Hitam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Iya.